Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda hari ini, Senin 9 Mei 2022. Bacaan dikutip dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau ada orang yang masuk ke rumah melalui tembok, hal itu adalah di luar kebiasaan. Nah, artinya itu suatu perbuatan di luar dari kebiasaan orang pada umumnya. Nah, karena itu orang yang masuk ke rumah melalui tembok atau melalui jendela itu dapat disebut juga pencuri atau sama dengan pencuri. Pada orang Yahudi, ternak domba itu diberi kandang yang sangat kuat dan tinggi supaya domba-domba itu terhindar dari pencuri dan terhindar dari binatang buas yang bisa menerkam dan membinasakan mereka. Gembala domba akan selalu masuk melalui pintu jika ia ingin merawat dan memberi makan domba-dombanya. Biasanya domba itu akan mendengar dan mengenal suara gembalanya, dan mereka akan mengikutinya karena mereka tahu bahwa domba itu adalah gembalanya yang selalu menjaganya. Dalam bacaan yang kita dengarkan tadi, Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pintu dan gembala. Katanya kepada para murid, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke dalam domba-domba itu. Domba-domba adalah kita sebagai kawanan yang oleh gembala sendiri selalu menjaga, merawat kita supaya kita terhindar dari godaan-godaan yang menyesatkan dan menjauhkan manusia dari sang gembala. Yesus bahkan memberikan jaminan kepada domba-dombanya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Gembala yang sungguh bertanggung jawab adalah gembala yang menjamin seluruh kehidupan dombanya. Dia menjamin domba-dombanya bahwa domba-dombanya itu tidak akan kekurangan, tetapi justru mengalami segala kelimpahan. Sama halnya jika di dalam kandang itu ada banyak persediaan makanan, ada banyak, domba-domba akan menjadi tenang dan merasa nyaman hidupnya. Mereka tidak akan ribut, mereka tidak akan berkelahi, mereka tidak akan gelisah karena merasa kelaparan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan ini kita sering mengalami kegelisahan, ketakutan, ketidaktentraman hati karena banyaknya persoalan hidup, tantangan hidup, ketidaksanggupan berjuang. Hal itu akan selalu menggelisahkan hati kita jika kita jauh dari Sang Gembala dan jika kita jauh atau tidak masuk melalui pintu yang adalah Sang Gembala pemberi kedamaian itu. Yesus adalah pintu dan sekaligus gembala. Pintu yang membawa domba-domba menuju kandang yang aman. Yesus adalah gembala yang memberi bagi semua dombanya. Kita bersyukur karena hidup kita sebagai domba Kristus itu sudah dijamin oleh-Nya. Di dalam perayaan Ekaristi, kurban Ekaristi, Kristus memberikan jaminan keselamatan itu kepada kita. Dialah pintu untuk menuju keselamatan. Melalui Dia, kita mengalami kedamaian batin, kedamaian hati, sehingga kita mampu berjuang, kita mampu melawan segala godaan-godaan yang dapat menyesatkan hidup kita. Marilah kita selalu masuk melalui pintu yang adalah Sang Gembala itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, supaya di dalamnya kita mengalami keselamatan, kita mengalami kedamaian, kita mengalami sukacita. Tuhan memberkati. Amin.